الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita selalu memuji Allah, membaca alhamdulillah. Pertama, kita masih hidup sehat. Yang kedua, kita duduk di rumahnya, di rumah Allah, membuktikan kecintaan kita kepada Allah. Saat Allah memanggil kita dengan Allahu Akbar, dengan asyhadu an la ilaha illallah, dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan hayya 'alas salah, dengan hayya 'alal falah, dengan as-salatu khairu minan naum, dengan Allahu Akbar, dengan la ilaha illallah. Ini semuanya panggilan Allah. Kalau kita kira ya, kalau kita hitung Allahu Akbar 2 kali ya, Allahu Akbar 2 kali lagi sudah 4 kali. Kita dipanggil dengan Allahu Akbar. Semua umat yang bersyahadah dipanggil ke rumah Allah dengan Allahu Akbar. Kata ulama, kalau orang tuh memang Allah itu besar di hatinya, faham dia Allahu Akbar, dia tidak mungkin duduk di rumah, tidak mungkin tidur di rumah, tidak mungkin mengerjakan perkara yang lain. Baiklah ya, saya berterima kasih kepada pihak Masjid Al-Muhajirin yang memberi peluang untuk berkongsi lah ya, sharing maklumat serba sedikit di pagi yang mulia ini. Setelah saya sholat dengan jemaah di sini bersama jemaah dah seminggu lebih ya, barangkali 2-3 hari lagi saya mau melanjutkan perjalanan ke Padang. Saya datang dari Brunei Darussalam, kemudian ke Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur banyak tugas di sana dilaksanakan dalam 3 bulan. Saya meninggalkan Brunei Darussalam akhir bulan Juli, Agustus, September, sekarang sudah Oktober. Saya dalam perjalanan menuju ke Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Jadi mungkin dengan doa jemaah saya akan berangkat ke bandara Selasa pagi. Mungkin sholat subuhnya di perjalanan ataupun berangkat sudah sholat subuh. Mudah-mudahan kita, setelah saya bergaul dengan jemaah di sini selama seminggu lebih ya, saya merasa enak duduk di sini, merasa enak tinggal di sini. Duduk tuh kalau dalam bahasa Malaysia dan Brunei, duduk tuh tinggal artinya. Dalam bahasa Malaysia dan Brunei, awak duduk di mana? Artinya Anda tinggal di mana? Duduk tadinya di sana tinggal. Duduk juga, tapi ada makna lain, makna tinggal. Saya merasa senang tinggal di Masjid Al-Muhajirin dan perumahan di sini. Kalau di Malaysia perumahan itu namanya qaryah. Di Malaysia namanya qaryah. Ahlul qaryah artinya penduduk yang tinggal di perumahan ini. Baik, sebenarnya tidak banyak yang mau dikongsikan. Kita mau sedikit menyimak Al-Fatihah. Tajuk kita Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah banyak nama dan sifat Allah yang patut kita pelajari. Jadi pagi ini tajuk kita mengenal nama dan sifat Allah dalam Al-Fatihah. Di sini ada terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Rahman lagi Maha Rahim. Dengan nama Allah Maha Rahman lagi Maha Rahim. Nanti kita akan terangkan apa itu Rahman, apa itu Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin.
Nanti kita akan terangkan makna Rabb. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Rahman lagi Maha Rahim. Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mengabdi, juga kepadamu kami minta tolong. Kita mengabdi dan kita minta tolong ya. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami menuju jalan yang betul. Hidup ini perjalanan. Hidup ini perjalanan. Hari ini hari Minggu, hari Ahad ya, berjalan satu hari. Besok Senin, lusa Selasa, hidupnya berjalan. Ya kita minta dibimbing Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan mereka yang Dikau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Baik, pertama kita lihat nomor satu, dalam basmalah ada Allah. Allah itu namanya lafzul jalalah. Kalau ada yang belum pernah dengar, apa itu Allah? Lafzul jalalah, lafaz yang sangat agung, yang sangat mulia. Allah itu apa? Lafzul jalalah, lafaz yang mulia, terkandung dalam bismillah. Bila kita membaca bismillah dengan nama Allah, berarti dengan nama-nama Allah, itu maknanya. Termasuk di dalamnya yang 99. Hebatnya ya, kita susah mau menghafal Al-Asmaul Husna, kita susah mengingat Al-Asmaul Husna, lalu Allah kasih kita bismillah. Termasuk di dalamnya semua Al-Asmaul Husna. Itu kata ulama. Jadi jangan pernah malas membaca bismillah. Subhanallah. Dan sekarang kita sudah paham bahwa dalam basmalah itu terkandung Al-Asmaul Husna. Nah, mau makan bismillah, mau minum, mau membaca, mau berangkat ke masjid bismillah. Dalam perjalanan ke masjid cantik sekali kalau kita tidak baca apa-apa, bismillah, bismillah, ataupun bismillah walhamdulillah, bismillah walhamdulillah. Itu saja zikirnya sudah hebat. Jangan kosong sambil melangkah ke masjid, pulang dari masjid bismillah walhamdulillah. Lama-lama nanti Allah terisi di hatinya, cinta dunia semakin kecil. Subhanallah, bismillah walhamdulillah. Kita belum bicara kita tentang alhamdulillah ya. Bila kita membaca bismillah, kata ulama, termasuk di dalamnya nama yang 99. Jadi jangan pernah malas ya. Apalagi kalau dibaca lengkap bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu pun zikirnya sudah cukup bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau enggak ada masa membaca yang lain-lain ya. Cantiknya ya. Kemudian dalam basmalah ada Ar-Rahman. Kemudian disebut lagi dalam Ar-Rahmanir Rahim. Begitu juga Ar-Rahim ya, disebut 2 kali. Ar-Rahman. Jadi kita ini belajar ya, mengaji. Kata orang Sumatera mengaji. Ar-Rahman bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sudah pernah mengaji sedikit-sedikit. Dia kata asalnya ra, ha dan mim. Asal katanya ra, ha dan mim. Kemudian ada imbuhan akhir, macam bahasa Indonesia juga, macam bahasa Melayu juga. Ra, ha dan mim ditambah alif dengan nun, jadi Rahman. Ada imbuhan akhir. Berapa imbuhannya? 2 huruf. Jadi berapa? 3 tambah 2 jadi 5. Jadi Rahman. Kemudian Ar-Rahim. Rahim asal katanya, akar katanya sama juga, ra, ha dan mim, ada imbuhan 1 huruf. Pada kata Ar-Rahim ada imbuhan 1 huruf. Apa imbuhannya? Ya. Di mana? Antara huruf kedua dan huruf ketiga, di tengah-tengah, himbuannya di tengah. Rahman imbuhannya di akhir, Rahim imbuhannya sebelum akhir.
ma qabla al-akhir. Jadi rahim 3 tambah 1 jadi 4. Rahman 5 huruf, rahim 4 huruf. Kata ulama bahasa mengatakan kata-kata itu kalau hurufnya banyak maknanya lebih luas. Ini kita mesti paham. Kasratul mabna tadullu ala kasratil makna. Ini kaidahnya, kaidah kata ulama ya, kita belajar dari ulama ya. Kasratul mabna tadullu ala kasratil makna. Kalau jumlah hurufnya lebih, ada ekstra, maknanya lebih luas. Jadi Rahman lebih luas maknanya dari Rahim. Kalau pengasih penyayang, mana yang luas, pengasih dengan penyayang? Tidak jelas. Jadi terjemahnya tidak jelas. Jadi baik kita kekalkan saja dengan nama Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Karena bila kita kasih maknanya pengasih penyayang, tidak jelas mana yang hebat, pengasih hebat atau penyayang hebat. Mungkin sama-sama hebat, padahal Ar-Rahman berbeda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman maknanya luas. Apa maknanya? Semua Allah kasih nyawa, semua dikasih hidup, semua dikasih kesehatan, semua dikasih sumber rezeki, dikasih kerja, dikasih oksigen, dikasih hujan, dikasih matahari, dikasih air, dikasih akal, dikasih semua. Allah limpahkan kasih sayangnya kepada makhluknya. Jadi Rahman itu mendapat semuanya, bukan manusia saja, kucing pun dapat, ayam dapat, binatang di hutan, binatang di darat, binatang yang dipelihara, yang tidak dipelihara, manusia muslim, yang non muslim, semua dapat, semua dijaga Allah. Itu Rahmannya. Rahim kata ulama berbeda karena hurufnya sedikit, 4 tadi 5, jadi skopnya lebih luas. Rahim skopnya kecil. Orang yang ada rahim, yang mendapat rahim Allah, mau datang ke masjid, mau datang ke masjid, mau pegang Quran, mau mendengar pengajian, mau menambah ilmu. Kata Bapak tadi, supaya ketakwaan kita meningkat dan keimanan meningkat. Orang itu kalau tidak meningkat, berarti dia jalan di tempat ataupun dia mundur. Bagus kata-kata Bapak tadi. Supaya kita meningkat, kita mesti menambah ilmu, mendekati ahli ilmu, belajar dan belajar. Alhamdulillah. Rahim, boleh kita lihat catatan surah 40 surah Muhammad itu salah tadi ya. Sebenarnya surah Al-Ahzab sebenarnya. Poin nomor 3, Ar-Rahim khas bagi mukminin katanya. Alasannya ayat dalam surah Al-Ahzab sebenarnya bisa dibetulkan ya, bukan surah Muhammad. Nanti akan dikasih edisi baru, boleh di-sharing, bisa di-sharing ke grup. Surah Al-Ahzab ayat 41, wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu Maha Rahim terhadap yang beriman. Disuruhnya tidur awal, tidur Pak katanya. Ada bapak tidur jam 10, ada yang tidur jam 11, supaya dia nanti jam 3.30 dia sudah bangun, supaya jam 3.45 dia sudah bangun, supaya dia bangun sebelum jam 4. Allah suruh dia tidur awal supaya bangun awal. Ini rahim. Ini rahim Allah. Allah mengurus orang yang beriman dengan sifat rahimnya. Allah mengurus semua makhluk dengan rahmannya. Allah menjaga semua alam ini dengan rahmannya. Allah menjaga orang beriman dengan rahimnya. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu Maha Rahim terhadap orang beriman. Mau pegang Quran, ada masa bersama Al-Quran. Coba bayangkan kalau tidak ada masa bersama Al-Quran ya, satu halaman tidak bisa dibacanya satu hari, tidak bisa pegang Quran 5 menit, 10 menit. Itu tersekat, terdinding daripada rahim Allah. Memegang yang lain bisa berjam-jam. Ini bisa dipegangnya 2 jam, 3 jam. Saya pernah berada di satu masjid, saya tanya jemaah, Pak,
Bapak berapa lama pegang media ini satu hari? Katanya dalam 3 jam satu hari. Dikumpul semuanya ya, mungkin 10 menit, tambah 20 menit, tambah setengah jam. Satu hari itu tidak kurang dari 3 jam kata dia. Itu yang saya tanya itu bapak-bapak. Apalagi kalau anak-anak, kalau dibiarkan, tidak dikawal. Orang yang tersekat dari Al-Quran, tidak mau pegang Quran, berarti tersekat daripada rahim Allah. Nauzubillah. Wa kana bil mu'minina rahima. Nah, kalau ada Quran boleh disimak ya, surah Muhammad, surah apa tadi? Al-Ahzab, salah lagi ya. Tadi yang di kertas itu salah tulis. Nah, alamannya ikut Al-Quran yang ada di depan saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan 41, salah lagi Pak ya, 43 sebenarnya, betulkan lagi, salah lagi nomornya. Al-Ahzab 43. Ternyata kurang teliti ya yang mengetiknya, yang mengetik diri sendiri. Tak apalah ya, maafkan ya, tolong betulkan. Al-Ahzab 43, tapi pangkal ceritanya dari 41 sebenarnya. Jadi boleh disebut 41 hingga 43. Apa awalnya? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira 41. Wasabbihu bukratan wa asila 42. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. 43. Jadi 41, 42, 43. Pangkal ceritanya pada zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai mereka yang beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Kurangilah medsos. Rugi nanti. Hati kotor, pikiran sembraut, file kacau. Kita ini kan hari-hari bikin file Pak, mengisi file. Kita ini hari-hari menulis rekod. Ada halaman hari ini tanggal berapa, apa Bapak bangun jam berapa, ditulis dalam lembarannya. Bangun tidur bikin apa, ada dengar azan atau tidak, ada menyahut azan, ada memenuhi panggilan azan. Kalau orang yang datang ke rumah Allah di pagi hari, sholat subuh, dia berniat sebelum tidur, besok saya mau sholat di Masjid Muhajirin, datang dia dikasih nilai seperti sholat dan mengaji 1 malam tidak tidur. Nilai yang diraih oleh orang yang datang ke rumah Allah di pagi hari seperti salat, baca Quran, zikir 1 malam tidak tidur, non-stop. Tidurnya dikira ibadat, langkahnya dikira. Kemarin saya bilang sama cucu, coba kira dari masjid ke rumah itu berapa langkah. Dia hitunglah. Saya sebelumnya sudah saya hitung, sudah saya kira. Bapak kalau di rumah datang ke masjid mesti dikira berapa langkah, dihitung. Karena dalam hadis suruh dihitung dong. Jadi sahabat Nabi zaman dulu langkahnya dirapatkannya, didekatkannya, biar hitungannya lebih banyak. Bisa dong. Kenapa tidak bisa? Wa kana bil mu'minina rahima. Jadi saya suruh cucu saya, sekarang dia ada di sini, alhamdulillah. Tolong hitung dari masjid ke rumah berapa. Ternyata 300 langkah. Dibilang 300, tok 300 katanya. Satu kalau bahasa Indonesia satu halah, satu apa? Satu arah. Datang 300, pulangnya 300, berarti 600 kali 5 kali satu hari berapa? 3.000. Ini Pak ya, wa kana bil mu'minina rahimah. 3.000 langkah satu hari. Katanya dalam hadis sahih, satu langkah dapat 3 nilai. 3 in 1. Satu langkah 3 poin. Kalau 3 tadi 6.000 kali 3, subhanallah. Wa kana bil mu'minina rahimah. Wa kana bil mu'minina rahimah. Zaman dulu, zaman Rasulullah bersama sahabat, ada jemaah yang rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Lalu berunding dengan Rasulullah, ya Rasulullah,
rumah saya jauh, kasihlah saya satu tapak perumahan di sekitar masjid. Kemudian datang Jibril menjawab kegundahan orang ini, kerungsingan orang ini. Dijawab Jibril, ayatnya dalam surah Yasin. Nah, rata-rata kita mungkin sudah biasa dengan Yasin ya, barangkali sudah ada yang hafal Yasin. Nah, dalam surah Yasin apa ayat menjawabnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Itu ayatnya. Jamaah di zaman Rasulullah yang rumahnya jauh dari masjid meminta tapak perumahan di dekat Masjid Nabawi, meminta tapak perumahan kepada Rasulullah. Rasulullah belum jawab, datang Jibril. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Pak, langkah Bapak dikira. Kalau Bapak pindah ke dekat masjid nanti langkahnya merosot dong. Wah, enggak usah deh katanya. Tak usah lagi, enggak jadi. Subhanallah. Jadi semakin jauh langkahnya semakin untung. Tapi tidak mesti pindah rumah ya. Dulu kalau cucu saya di masjid Ukhuwatul Ummah, saya kira dulu dari masjidnya dari rumah ke masjid dalam 30 langkah saja. Rumah yang terdekat dengan Masjid Ukhuwatul Ummah, di sanalah mereka tinggal sebelum pindah ke sini. Di sini saya suruh kira berapa? 300 satu apa ya? Satu apa? Satu kali jalan. Kalau di Malaysia satu hala katanya. One way satu hala di sana. One way ya, satu hala. Jadi Bapak bisa kira, kemudian bisa ditambah dengan merapatkan langkahnya dalam ukuran yang logik lah ya, yang sebatas yang masuk akal lah. Kemudian kita karena memuji Allah, ya Allah, satu langkah dapat 3 tadi ya. Apa yang 3 itu? Pertama, dosa diampunkan setiap langkah, gugur 1 dosa. Jadi kalau 600 satu kali sholat, 600 dosa gugur Pak, hanyut dosanya. Hanyut dosanya. Satu lagi. Yang kedua, skillnya naik, derajat naik. Setiap kali datang ke masjid, Bapak naik pangkat di sisi Allah, naik derajat. Pulangnya naik juga. Yang ketiga, dapat 1 poin pahala. Ada hadisnya, nanti boleh tanya sama Pak Rizal mana hadis lengkapnya. Tidak sempat membacakan hadisnya di sini, tapi hadisnya tak silap yang meriwayatkannya Abdullah bin Mas'ud. Yang mendengar hadis ini, yang membicarakan hadis ini Abdullah bin Mas'ud. Itulah tadi tentang ke masjid saja ya. Kita lihat seterusnya. Sekarang kita bersama Alhamdulillah. Kita tinggalkan sejenak bismillah tadi, basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Biasanya orang kita menerjemahkannya apa? Alhamdulillah. Segala puji ya. Segala puji. Berarti pujian itu banyak. Segalanya milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagaimana? Kita ini wajib memuji Allah. Kita wajib memuji Allah. Allah tuh suka dipuji. Allah suka dipuji. Si hamba wajib memuji Allah. Pujian itu termasuk kesyukuran. Bila kita memuji Allah, berarti kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kami ada di masjid pagi ini. Ini yang hadir ini dicatat oleh malaikat. Ada petugas yang mencatat orang yang pergi ke masjid, yang duduk di tausiah, di tazkirah, di pengajian, ditulis sama malaikat. Tulis satu-satu. Siapa yang awal masuk masjid, siapa yang senior citizen, yang veteran, yang kalau di seberang sana warga emas. Di Malaysia, di Brunei, orang tua ini dipanggil warga emas. Lansia ya? Mana yang bagus lansia daripada warga emas Pak? Warga emas dong. Warga emas. Siapa yang warga emas? Siapa yang usia di bawah ya, warga emas sana start dari 60 ke atas lansia ya.
Kalau di sana warga emas. Kalau ada antrian pokoknya di mana-mana warga emas biasanya ke depan. Otomatis tuh ke depan tuh. Karena dia warga emas. Dimuliakan, dihormati. Jadi dikira malaikat warga emasnya berapa, yang di bawah 60 berapa, anak-anak muda berapa, yang sekolah menengah, yang sekolah di universitas, yang belajar di universitas, yang belajar di sekolah dasar, semua ditulis oleh malaikat. Muslimannya berapa, ditulis oleh malaikat setiap kita duduk di masjid seperti ini. Kemudian nanti dilaporkan kepada Allah. List kedatangan, kehadiran disampaikan kepada Allah. Allah bertanya sama malaikat yang mencatat tadi, ngapain mereka di sana? Malaikat melaporkan. Kalau kita bicara surah Fatihah, mereka bicara surah Fatihah, ya Allah. Kenapa? Mereka mencintaimu, ya Allah. Allah tanya lagi, sudahkah mereka pernah melihat zatku? Belum lagi, ya Allah. Itu nanti di jannah sana baru kelihatan. Betapa kalau mereka sudah menatap zatku, kata Allah. Kalau mereka sudah menatap zatmu, ya Allah, mereka semakin cinta kepadamu. Panjang ceritanya, nanti boleh dikongsi, di sharing ke grup ya. Lalu di akhir itu Allah mengatakan, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Kamulah saksiku, dosa mereka semua sudah ampun. Subhanallah. Berkumpul seperti ini menghanyutkan dosa. Itu maka Bapak bilang tadi, meningkatkan ilman dan takwa. Betul kata saya tadi, tertarik dengan kata-kata Bapak tuh. Marilah kita duduk sebentar sejenak untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Kita wajib memuji. Terasa badan sehat, alhamdulillah. Kalau terasa badan kurang sehat, ada juga orang membaca alhamdulillah. Ada. Kenapa? Allah kasih saya demam supaya dosa saya hanyut, katanya alhamdulillah. Tapi dia pergi juga jumpa dokter, pergi juga ke hospital. Bukan tidak pergi, tapi dia bila orang tanya dia, bapak tuh demam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Bapak demam ya? Alhamdulillah. Kenapa Pak? Alhamdulillah. Dosa saya kan dikurangi. Dosa kan hanyut. Orang yang demam dikasih 3 kelebihan. Orang yang demam, orang yang sakit dikasih 3 kelebihan. Pertama, dosanya hanyut, mengikut penderitaan yang dialaminya. Yang kedua, dapat pahala. Yang ketiga, naik skill, naik pangkat, naik status. Alhamdulillah. Jadi orang beriman ini sakit sabar, sehat syukur. Saat demam bersabar, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah Pak? Allah kasih saya sabar, Allah sayang sama saya. Jangan mengeluh. Kalau mengeluh nanti jatuh ditimpa tangga. Bapak demam ya? Iya katanya sudah 2-3 kali jumpa dokter belum lagi sehat. Wah itu jatuh ditimpa tangga nanti. Jatuh ditimpa tangga. Nauzubillah. Baik, alhamdulillah kita memuji Allah. Allah itu wajib dipuji, wajib disanjung, karena kita ini milik Allah. Karena memuji dan menyanjung itu sejenis syukur. Bila bapak demam, ibu demam, bacanya alhamdulillah karena dia merasa syukur kepada Allah, berarti ada iman di hatinya. Baiklah, Rabbul Alamin. Rabb, ini tajuk besar nih Pak. Rabb tidak dapat diartikan dengan Tuhan saja. Kalau lihat catatan di bawah, Rabb makna Tuhan, makna Al-Malik 2, makna ketua Sayyid, makna penterbiah Murabbi, makna Mudabbir sudah 5 tuh ya, makna Muslih sudah 6, Mutasarrif 7, Al-Jabir 8, Al-Ma'bud 9, Al-Mutammim 10, Al-Mun'im 11, Al-Qayyim 12. Ini yang tercatat di sini diambil pada tafsir-tafsir yang muktabar, termasuk tafsir Qurtubi,
tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Juzai, tafsir Baydawi, diambil pada banyak tafsir dan kamus-kamus induk kamus juga dalam bahasa Arab. Rabb maknanya banyak. Pernah saya tanya anak murid di sekolah, apa arti Alhamdulillahirabbil alamin? Segala puji bagi Tuhan katanya. Tuhan itu baru satu. Kalau kita terjemahkan dengan Tuhan, berarti yang 11 lagi lost, hilang. Berarti tidak betul. Kalau untuk belajar dari awal bisalah ya, tapi kita karena belajar, tidak mungkin kita sebelum masuk kubur tidak tahu makna Alhamdulillahirabbil alamin. Kubur sudah dekat, basmalah dia tidak tahu, hamdalah dia tidak tahu. Apa yang tahunya? Dua huruf yang tahunya, H dengan P. Itu tahu dia. Bisa dicari benda-benda yang meruntuhkan akidahnya, perkara-perkara yang memadam sholatnya. Kalau bapak balik dari masjid sampai di rumah, dilihat perkara yang dimurkai Allah, habis sholat tadi pak, habis, licin, bersihnya habislah ya, bukan bersihnya baik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Rabb artinya apa tadi? Tuhan, pemilik, penghulu, pentarbiyah. Kita ini dididik, kita ini hidupnya macam sekolah pak. Sekolah, walaupun dia sudah ada cucu, ada cicit, dia masih sekolah. Siapa yang mentarbiyahnya? Rabb. Rabb itu pentarbiyah. Kita dididik dengan sehat, dididik dengan sakit, dididik dengan senang, dididik dengan susah. Murabbi, Allah itu murabbi. Kalau merujuk kepada murabbiyah, jadi di sini ada 12 maknanya. Jadi macam mana menerjemahkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah Rabbul alamin. Kalau bapak bilang Rabbul alamin, masuk di dalam semuanya, 11 masuk di dalam. Kalau kita sebut Tuhan, yang 11 lagi tidak masuk. Nah, jadi sekarang kita belajar basmalah tadi, belajar hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti bacaan basmalah dengan hamdalahnya meningkat, pontennya naik, bukan macam kemarin lagi. Subhanallah, subhanallah. Saya dulu waktu di Brunei Ramadan tahun lalu pernah diminta menyampaikan keterangan tentang Al-Fatihah, bengkel Al-Fatihah, workshop Al-Fatihah 1 bulan Ramadan. Ini diringkaskan pagi ini di Masjid Al-Muhajirin. Baik, nomor 4 sudah ya. Sangat luas maknanya Arab ini, termasuk mana Tuhan. Ada footnya di bawah, ada catatan kaki di bawah, bisa disimak di sana ya. Tayyib. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Mengulangi message dalam basmalah tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang mengira basmalah itu termasuk ayat Al-Fatihah, tapi bagi yang tidak dikira basmalah sebagai ayat, maka di sini disebut lagi Ar-Rahmanir Rahim. Ulama melihat ada 3 sifat dan nama Allah yang merupakan induk. Pertama Allah, lafzul jalalah, yang kedua Ar-Rabb, yang ketiga Ar-Rahman. Inilah 3 sifat ini, sifat nama atau sifat induk dalam Al-Asmaul Husna. Paling kurang yang 3 ini kita harus paham. Kalau kita tidak sempat mempelajari yang 99, paling kurang yang 3 ini kita dalami. Kemudian seterusnya Malik Yaumiddin, Malik. Ada juga dalam satu qiraat Malik Yaumiddin, ma-nya tidak panjang ya. Malik, pemilik ataupun raja. Allah tuh raja. Yaumuddin, pada hari pembalasan. Sebenarnya bukan sana saja, di sini juga. Di sini Allah tuh Rabbul Alamin. Di antara makna Rabb, yang mengaturkan, yang menguasai juga. Di sana nanti Malik Yaumiddin, Allah jadi raja penguasa di sana. Rupanya ada hari pembalasan. Saat kita membaca Malik Yaumiddin, oh rupanya saya ini dibalas.
tidur saya akan dinilai. Tidur saya akan dinilai. Rata-rata di komplek perumahan di sini, kalau kita ambil rata-ratanya berapa jam orang tuh tidur satu malam? Hah? 10 jam. Wah, itu tidak pernah saya dengar di Malaysia dan Brunei. Berapa jam? 6. 6 ke 8 lah ya. Kalau orang tua tidur 8 jam semalam, berarti sepertiga usianya tidur. Kalau usianya 60 tahun, berapa tahun dia tidur? 20 tahun. La ilaha illallah. Kalau datang sholat subuh ke masjid, yang 20 tahun tidur itu dikira beribadat penuh. Subhanallah. Jadi macam mana kalau selama ini saya hilang nilai pahala seperti ini? Ya banyakkan istighfar. Ya Allah, selama ini saya rugi, saya tidak datang ke rumahmu memenuhi panggilan azan, padahal setiap kali saya datang sholat subuh saya mendapat menilai seperti tidur satu malam penuh. Kalau dia tidur 8 jam, 8 jam ibadat. Kalau saya maksimal tidur saya 4 jam saja Pak, dari dulu Pak, dari sekolah pondok, ngaji pondok dulu, pesantren. Ada doa diajar orang saleh agar kita bisa tidur sedikit, badan sehat dan bersemangat. Coba ikutin ya. Allahumma shfini, shin ya, syifa. Allahumma shfini bil qalili minan naum. Allahumma shfini bil qalili minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atik warzuqni umran tawilan fi ta'atika. Allahumma shfini bil qalili minan naumi warzuqni umran tawilan fi ta'atika. Ya Allah, kasihlah saya tidur sedikit, berilah saya tidur sedikit, puas, sehat, dan berilah saya usia yang panjang dalam ketaatan. Yang jelasnya orang yang tidur di malam hari, kalau dia berniat mau pergi ke mushola, ke masjid, ke surau untuk memenuhi panggilan azan, tidurnya dikira ibadat Pak. 10 jam ibadat, 8 jam, 6 jam ibadat, 4 jam ibadat. Itu hebatnya rahim Allah, wa kana bil mu'minina rahima. Subhanallah, subhanallah. Nanti bisa saya kasih ananya ya, kertasnya saya forward nanti, ataupun di print, ataupun sudah ada stikernya di forward ke grup saja nanti. Insyaallah. Allahumma shfini bil qalili minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atik. Allahumma shfini bil qalili minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atik. Jadi sebenarnya tidak mesti 8 jam sebenarnya. Kalau kita baca sejarah orang-orang yang besar, orang yang hebat-hebat tuh rata-rata mereka tidurnya 4 jam ataupun sekitar 4 jam saja, dan mereka merasa sehat dan bersemangat. Baik, iyyaka na'bud. Sekarang kita dengan poin nomor 9. Iyyaka na'bud, hanyalah engkau yang kami ibadahi, yang kami sembah. Berarti apa? Hidup ini ibadat. Hidup ini ibadat. Tidur ibadat, bangun ibadat, di masjid, di rumah, di jalan, di tempat kerja, di kantor, semuanya ibadat, insya Allah. Kalau diniatkan sebagai ibadat. Tidur niatnya apa? Supaya badan saya sehat, supaya saya bangun awal nanti, jadi ibadat. Tapi kalau tidak ada niat, tidur saja, tidak ada niat untuk bangun awal, itu namanya bukan ibadat, adat namanya. Dalam istilahnya ya, al-farqu bainal adati wal ibadah an-niyah. Ini kaidahnya. Perbedaan ibadat dengan adat, niat. Kalau bapak tuh tidur awal dengan niat bangun awal, tidurnya ibadat.
Kalau dia tidur 8 jam, 9 jam, 10 jam, tak ada niat apa-apa, kosong. Itu adat saja, artinya adat kebiasaan. Kebluk. Ya? Kebluk. Kebluk. Sudah kebluk. Iya. Iya. Kemudian wa iyyaka nasta'in. Kami minta tolong kepadamu ya Allah, tolonglah kami ini. Itu sudah mengandung doa di dalam. Waktu kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sudah ada permintaan di dalam. Tolonglah kami ini ya Allah. Tanpa pertolonganmu kami tidak bisa bikin apa-apa. Lalu kita minta tolong ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini inti doa. Ihdina. Bimbinglah kami, tuntunlah kami, ajarlah kami. Maknanya bukan tunjuki saja ya, maknanya luas. Ihdina itu maknanya luas, minta ditunjuk, minta diajar, minta dikasih ilmu, bukan minta hidayat saja. Hidayat bahasa Melayu. Ihdinas siratal mustaqim, ajarlah kami, tuntunlah kami, berilah kami ilmu, bimbinglah kami ini. Itu maknanya luas. Kalau kita lihat tafsirnya, bukan satu saja. Kita minta bimbingan, minta dituntun, dan kita diajar. Bukan saja waktu sholat, malah 24 jam kita minta dibimbing Allah. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami menuju jalan yang betul, yaitu agama Islam maknanya. Kita minta diajar Allah agama Islam. Macam mana caranya? Ya mesti buka Quran, mesti ada masa bersama Al-Quran. Dikurangi masa bersama HP kata Bapak, cepat ya, kurangi. Nanti akan dikira Bapak berapa lama pegang Quran? 1 hari, seminggu, sebulan, sepanjang umur. Subhanallah, akan ditanya nanti. Baik, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan kekasih Allah yang confirm mendapat nikmat Allah, yang pasti diberi nikmat oleh Allah. Ini bisa dirujuk keterangannya dalam surah apa? Surah An-Nisa ayat 69. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan kumpulan kekasih Allah yang diberi nikmat oleh Allah, yang confirm pasti mendapat nikmat. Keterangannya dalam ayat 69 surah An-Nisa, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ke sana merujuknya. Ghairil maghdubi alaihim, jangan jalan mereka yang dimurkai. Waladdallin, jangan pula jalan mereka yang sesat. Jadi dalam Fatihah manusia ada 3 golongan. Dalam Fatihah manusia ada 3 kelompok. Alladzina an'amta alaihim atau al-mun'am alaihim. 1, ini yang kita target. Ini yang mau dicari. Yang kedua ad-dallin ataupun ad-dallun. Yang kedua al-maghdubi alaihim, ya maaf ya. Pertama al-mun'am alaihim, yang diberi nikmat oleh Allah. Ini yang mau target kita. Tadi ada 4 bahagiannya ya. Nabiyyin, siddiqin, syuhada, wassalihin, ayat 69 surah An-Nisa. Yang kedua al-maghdubi alaihim, yang dimurkai. Yang ketiga ad-dallin, yang sesat. Jadi kita minta dilindungi Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa doa tadi, Allahumma shfini bil qalili minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atik. Ditambah dengan satu doa lagi agar kita mencintai masjid. Allahumma ja'alni minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Ya Allah, jadikanlah jemaah ini pencinta masjidmu ya Allah, pencinta rumahmu ya Allah, sampai penghujung usia ya Allah. Amin. Sampai ke anak cucunya. Amin. Coba baca Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Ya Allah, jadikanlah kami ini pencinta masjid, pencinta rumahmu sampai ke detik terakhir hayatnya, hingga ke anak cucu juga nanti. Anak cucu dididik, saya juga kagum di sini ya. Tapi yang ramainya maghrib saja ya.
anak-anak, amin. Waduh, 90% suara itu anak-anak. Waduh, ini baik sekali Pak. Anak kita dibawa ke masjid, cucu kita dibawa ke masjid. Anak cucu yang dibawa ke masjid waktu ayahnya hidup, waktu kakeknya hidup, nanti kakeknya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal, pahalanya hidup Pak. Kalau anak tidak dibawa ke masjid, cucu tidak dididik ke masjid, ayahnya mati, bapaknya, kakeknya meninggal, orangnya mati, dosanya hidup. Bahaya Pak, bahaya Pak. Mau pilih orang mati dosanya mati, orang mati dosanya hidup, ataupun orang mati pahalanya hidup. Berarti paling kurang ada 3 Pak ya. Nah, kalau ingin kita nanti saat sudah terbaring di lahat, pahala kita mengalir, dosa kita tutup, insyaallah, didiklah anak cucu mencintai rumah Allah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Ya Allah, jadikanlah jamaah ini pencinta rumahmu sampai kepada akhir hayatnya, anak cucu kami juga ya Allah, amin rabbal alamin. Itu saja yang dapat disampaikan Pak ya. Segala kelemahan mohon dimaafkan, terutama sekali segi bahasa. Mudah-mudahan bahasa saya senang saja ya, mudah difahami, tidaklah terlalu terikat dengan bahasa seberang sana. Kalau saya bahasa Malaysia nanti ada yang gelak ketawa nanti di sini. Kalau saya bahasa Brunei ada yang keheranan, apa ini bahasanya. Jadi bahasa itu sederhana lah ya, menggabungkan 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia dan bahasa Brunei Darussalam. Mudah-mudahan kita jadi ahlul jannah, amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Allahumma shfina bil qalili minan naum warzuqna umran tawilan fi ta'atik. Allahumma shfina bil qalili minan naum warzuqna umran tawilan fi ta'atik. Allahumma shfina bil qalili minan naum warzuqna umran tawilan fi ta'atik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.